Sungguh besar kemurahan hatimu, ya Allah, karena Engkau telah menyerahkan nyawa putramu sendiri untuk kami. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam." Maka kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Janganlah kamu bersedih dan janganlah berkecil hati, karena kamu menjual aku kemari. Sebab untuk memelihara hiduplah aku diutus kemari oleh Allah." Setelah itu Daud berkata, "Tuhan, Allahku, inilah rumah bagimu, inilah mezbah bagimu. Namun aku dan seisi rumahku, kami mau melayani Tuhan." Lalu kata Rut, "Jangan memaksa aku meninggalkan engkau atau berpaling daripadamu, karena di mana engkau pergi, disitulah aku akan pergi, dan di mana engkau menetap, di situ aku akan menetap. Umatmu akan menjadi umatku, dan Allahmu akan menjadi Allahku." Tetapi Daniel bertekun dalam doanya 3 kali sehari, dengan membuka jendelanya ke arah Yerusalem, sambil berlutut menyembah dan memohon kepada Allahnya. Bahkan sampai kepada batas menumpahkan darah, tetapi engkau tidak menarik diri, juga tidak membalas ketidakadilan yang ditimpakan kepadaku. Tetapi orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan mengibarkan sayap seperti burung raja wali, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab Demas telah meninggalkan aku karena ia lebih mencintai dunia ini. Tetapi Petrus dan para rasul menjawab, "Kita harus taat kepada Allah sebagai pemimpin daripada manusia. Orang-orang yang setia di dunia ini akan diberkati, karena mereka berpegang teguh pada janji-janji mereka, meskipun mereka mati." Dan dia berkata, "Tuhan, Allahku, ingatlah akan diriku. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu ini, dan tolonglah aku, hamba-Mu ini, supaya aku dapat membalas dendam kepada orang Filistin ini atas pertumbuhan darah hamba-Mu yang tidak bersalah. Karena Tuhan akan melaksanakan pembalasan yang adil, dan adil itu atas musuh-musuhnya, dan Tuhan akan memperbuat baik kepada Daud, seperti yang dijanjikannya kepadanya." Engkau mendengar bahwa ada dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu." Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aku telah memanggil namamu, Tuhan, dari lubang yang paling dalam. Engkau mendengar seruanku. Janganlah engkau menutup telingamu terhadap suaraku. Janganlah engkau menutup dirimu dari tangisku. Sebab barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Aku memberitahukan kepadamu, dia harus memberikan semuanya yang dimilikinya.
karena Dia juga telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Karena itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan tidak goyah. Tetaplah berusaha lebih giat dalam melayani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah aku ini telah memerintahkan engkau? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar, sebab Tuhan, Allahmu, besertamu kemana saja engkau pergi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah pandang rendah, sebab aku Allahmu. Aku akan menguatkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan mendukung engkau dengan tangan kananku yang benar. Maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setia Allah yang telah memanggil kamu menjadi kawan pribadi anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita.